Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Azimat Dai Indonesia dan Dewan Guru, para pengelola TK, SD, SMP, SMA dan Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia, dan tak lupa orang tua santriwan santriwati Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia dan seluruh siswa dan siswi santriwan santriwati Azimat Dai Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah peringatan yang mengingatkan kepada kita akan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang sampai darah titik penghabisan untuk memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena mereka berjuang bukan hanya jiwa dan raga, mereka berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangat sepantasnya kita mengingat jasa-jasa mereka dan kita kirimkan doa serta Al-Fatihah buat mereka. Dan alhamdulillah, keluarga besar Azimat Dai Indonesia bisa melaksanakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita semua. 17 Agustus merupakan haul para pahlawan-pahlawan kita, terutama para ulama-ulama, para santriwan-santriwati Republik Indonesia yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Karena dalam agama dikatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Para ulama berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya agar tidak dijajah oleh orang-orang barat yang ingin menghancurkan Islam dengan berbagai rekadaya dan politik vitalismenya. Dengan pengorbanan dan perjuangan para ulama-ulama kita, perjuangan para santriwan santriwati kita, Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketahuilah bahwa kita dijajah begitu lama, 350 tahun oleh Belanda, 150 tahun oleh Jepang, dan puluhan tahun kita dijajah oleh orang-orang asing, oleh orang-orang Portugis yang ingin merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perjuangan, pengorbanan, dan kegigihan para pahlawan kita, alhamdulillah, Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki. Lalu kita sebagai para penerus bangsa harus bisa melanjutkan perjuangan dan pengorbanan mereka dengan cara memberikan kontribusi berupa karya-karya terbaik kita kepada negara yang kita cintai. Bangsa yang baik bukan berarti mereka yang meminta, tapi bangsa yang baik adalah mereka yang memberi. Berikan kontribusi kita kepada negara dengan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Subhanal yaum rizalul ghad. Karena pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa. Kita harus bangga menjadi anak bangsa Indonesia dengan cara memajukan, mesejahterakan, melindungi
negara kesatuan Republik Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, tanamkan cita-cita setinggi langit dari sekarang agar kita menjadi perubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, syukuri nikmat kemerdekaan Indonesia dengan meningkatkan kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita. Karena iman, takwa dan ilmu lah yang akan membawa kita ke gerbang kemerdekaan yang sejati. Secara hakikat kita telah merdeka dari para penjajah asing. Tapi sebetulnya kita masih dijajah dengan kebodohan. Kita masih dijajah dengan kemiskinan. Kita masih dijajah dengan ketidakadilan. Kita masih dijajah dengan akidah-akidah yang merusak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tingkatkan iman dan takwa serta ilmu agar kita tidak terjebak dengan para penjajah-penjajah yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau pengisi dalam sebuah negara bangsanya beriman dan bertakwa, memiliki ilmu, maka Allah akan menurunkan barakah dari bumi dan dari langit. Ketahuilah wahai hadirin bahwa Indonesia saat ini sedang sakit, Indonesia saat ini sedang pandemik. Sangat sepantasnya dan sewajarnya kita taqarrub ila Allah untuk mendoakan negara yang kita cintai ini, karena yang terjadi di negara kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan untuk santriwan-santriwati Azimat dari Indonesia dan para siswa dan siswi TK, SD, SMP dan SMA Azimat dari Indonesia terus berjuang untuk meningkatkan kualitas belajar kita, tingkatkan kedisiplinan kita, tingkatkan kemauan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Karena untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah itu harus ada kemauan dalam hati kita yang terdalam. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kesolehan yang tumbuh dan lahir dalam diri kita bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak bisa merubahnya. Tingkatkan kualitas belajar, tingkatkan kualitas akhlakul karimah, tingkatkan kesolehan dan kesolehan. Karena ilmu yang tinggi tidak ada artinya apa-apa tanpa adab yang mulia. Ilmu yang tinggi tidak ada artinya apa-apa tanpa ada akhlakul karimah. Ilmu banyak, akhlak bagus, iman kuat, ketakwaan diamalkan. Insya Allah kita menjadi para pahlawan-pahlawan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.